wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi sama Bu Guru. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Nah, kali ini Bu Guru akan mengajak bermain dengan tema rempah-rempah Nusantara. Nah, sebelum kita bermain, kita akan berdoa dulu ya teman-teman. Semuanya sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Nah, alhamdulillah teman-teman. Setelah itu teman-teman boleh ambil kegiatannya yang sudah dibagi sama Bu Guru di dalam goodie bag-nya. Silakan diambil, teman-teman boleh mengambilnya. Tapi sebelum kalian bermain, jangan lupa kalian harus sudah mandi, sudah sarapan. Kemudian teman-teman setelah mandi dan sarapan, teman-teman biar bisa fokus ketika belajar. Oke, selamat belajar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman ketemu lagi sama Bu Guru. Nah, kali ini Bu Fatim akan mengajak belajar teman-teman tentang rempah-rempah Nusantara. Nah, kali ini kita akan membahas tentang rempah akar. Teman-teman tahu nggak macam-macamnya rempah akar? Nah, di sini Bu Fatim punya macam-macamnya. Nah, Bu Fatim sudah punya macam-macam rempah akar. Nah, salah satunya ini ada kunyit. Lihat, ini kunyit warnanya kuning agak keorenan. Ini namanya kunyit. Selanjutnya Bu Fatim punya yang warnanya agak kuning. Kalau yang kunyit tadi oranye, yang satu ini warnanya lebih kuningnya lebih segar. Ini namanya adalah temulawak. Coba kalau mau dipotong sama Bu Fatim, oh ini lihat warnanya kuning segar. Ini namanya temulawak. Selanjutnya Bu Fatim punya ini namanya jahe. Nah, warnanya kalau jahe warnanya apa? Warnanya adalah putih. Nah, ketika dibau rasanya itu agak-agak kayak pedes gitu loh teman-teman. Nah, karena apa? Baunya ini agak menyengat. Menyengat dan agak pedas. Karena apa? Ternyata sifat dari jahe itu panas. Selanjutnya, nah, kita punya ini namanya adalah kencur. Coba Bu Fatim potong ya. Warnanya ternyata hampir sama dengan jahe, warnanya putih. Tapi ketika dibau, baunya berbeda sama jahe. Tapi dia juga sama-sama mempunyai bau yang menyengat. Dan dia sifatnya juga sama, sifatnya adalah panas. Selanjutnya, Bu Fatim punya ini namanya lengkuas. Nah, kalau lengkuas ini warnanya juga sama, warnanya putih, terus agak ada kemerahannya dikit ya, agak merah muda. Nah, ini lengkuas. Biasanya dipakai sama mama masak. Biasanya masak itu pakai bumbu lengkuas. Nah, ini adalah bagian dari macam-macam rempah akar Nusantara. Nah, ternyata teman-teman tidak hanya ini saja loh, masih ada yang lainnya. Nah, teman-teman, rempah-rempah Nusantara yang sudah kita bahas tadi biasanya dipakai untuk bumbu masakan. Tapi
Tapi ternyata rempah-rempah Nusantara tadi bisa juga loh digunakan untuk jamu, untuk wedang. Nah, sekarang contohnya kalau untuk jamu, misalkan ada jamu kunyit asam. Ternyata kunyit itu teman-teman mengandung kurkumin, dan kurkumin itu fungsinya untuk antioksidan, untuk anti radang, biar ketika kita minum jamu kunyit asam, tubuh kita bisa menjadi sehat. Selanjutnya yang bisa digunakan untuk wedang, misalkan ada jahe. Nah, jahe itu mempunyai sifat yang panas, sehingga ketika tubuh kita itu misalkan masuk angin, kedinginan, kita bisa minum wedang jahe karena sifatnya jahe itu menghangatkan tubuh kita. Tadi Bu Fatim juga menyebutkan tentang kencur. Ternyata teman-teman, kencur itu selain buat masakan, selain buat jamu atau yang biasanya dicampur sama beras, jamu beras kencur, bisa juga biasanya ada yang dimanfaatkan untuk wedang kencur. Biasanya orang-orang yang kadang itu sakit batuk, asma, itu bisa minum wedang kencur. Masih ada lagi tadi rempah-rempah yang namanya temulawak. Temulawak biasanya dipakai untuk jamu temulawak. Biasanya kalau teman-teman ada yang biasanya makannya susah, nah bisa minum jamu temulawak biar makan kita itu bisa enak. Cacing kremi yang ada di perut kita itu bisa mati teman-teman, kena temulawak. Nah teman-teman, ternyata rempah-rempah Nusantara tadi itu adanya hanya di Indonesia loh. Dan ternyata dari sejak zaman dulu, sejak zaman nenek moyang kita, ternyata rempah-rempah itu bisa digunakan sebagai obat. Karena dulu, zaman dulu itu belum ada yang namanya obat kimia. Jadi nenek moyang kita dulu menggunakan rempah-rempah itu sebagai obat herbal. Nah, sebaiknya teman-teman mengurangi penggunaan obat kimia. Kita kembali ke obat herbal. Karena kalau obat herbal itu sifatnya lebih alami dan insya Allah tidak ada efek sampingnya. Oke teman-teman, nah sekarang teman-teman boleh mempelajari tentang rempah-rempah Nusantara Indonesia yang ada di rumah kalian. Coba kalian nanti boleh belajar sama ayah atau sama bunda di rumah. Kira-kira ada rempah-rempah apa ya di dapurnya bunda? Yuk kita lihat ya. Oke, selamat belajar teman-teman. Ya Allah, nek wahi ditutupi. Mergi nopo niku mangke virusnya nek mboten sampeyan tutupi, mangke saged menular ning gone rencang-rencange, sok nulunang ibu barang ibuku. Nggih, Bu. Ditutupi nggih, sing tak tinggali sing. Lho, lah awake anget teh. Sampeyan mari ngombe opo, cuma mari ngombe es ta. Nggih. Nggih, kula gimana tuh kan sik mari ngene tak cegatno jamu nggih. Nggih. Bu, tapi rasanya gak enak Ibu. Enggak, sing penting sampean gak enak sithik gak apa-apa, sing penting sampean kok sehat nggih. Ngombe jamu ben awake sehat mami. Nggih? Nggih, Bu. Tapi itu Mas ten pundi nggih Bu jamune? Sik biasane iku nduk jam yang ngene iku jamune lewat. Sik ngene mbok jamu mari dilukas paling lewat palingan ya. Jamu-jamu, ibu-ibu, mbak-mbak, jamu-jamu. Bu, jamu. Iya, aku sing
rada meriang, jebres-jebres. Kabeh sira di flu ngoten lho, Mbok. Ngoten jamu niki mawon, jamu niki kangge dalam untuk pripun, Mbak? Tegese buat penjat malih. Oh, nggih. Coba nggih, Mbak nggih. Niku sekeco rasane, Bu. Sekeco. Kula jamin enak iki, Mbak. Niki nggih jamunipun, jamu kunyit asem, lho. Nggih, tambah sehat. Nggih. Nah, kangge anak-anak, tapi kangge niki rek anak mawon. Baca basmalah dahulu. Bismillah, muga sehat nggih. Enak tuh tiba. Dirasaken. Rasakan jamu sekalian. Nggih, nggih Mbok. Niki tenggorokan kula rada mboten sekeco, tapi watuk. Ngoten jamu beras kencur mawon. Oh, nggih. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mugi paringi sehat ya Allah. Amin. Dimbagi sini Mbak Derek aku. Tenang Ibu. Lah kok wis anak ngono. Mantap. Iya, sampai kalau itu ditutupi senak. Nah, sing saya ditutupi nek angop. Duh, cantik. Nek angop iku ditutupi. Nek damel kanan, tangannya diwalik ngeten. Kanan apa kiri, Bu? Tangan kiri diwalik nggih. Ngeten. Nggih. Nek saumpami mboten wonten tisu, nek wonten tisu saged damel tisu, ditutupi damel tisu. Nah, nek mboten wonten tisu saged damel tangannya diwalik nek angop. Saged. Nggih, mangke nek angop malih ngoten nggih. Siap, Bu. Oh, nanti jamu ya terus pundi. Oh, selama bisa pertanyaan. Oh, nggih, pinter mbok jamu niki wau. Iku tunggal enggak sih? Oh, saya saya sama Mbak dulu. Salah udah selesai. Saya. Oh, nggih. Sedo sewu nggih. Oh, nggih. Nggih. Matur nuwun nggih. Amin. Matur nuwun mugi paringi sehat kula ya bapak kula sehat nggih. Matur nuwun. Kesehatannya amat kan contoh kalau tak mikir mau. Nggih. Oh, nggih, matur nuwun ya Mbok nggih. Bisa cepet sehat nggih. Amin. Wah, ayo sakniki sampeyan istirahat nggih. Ayo, ben sehat. Amin. Ayo. Hai teman-teman, ketemu lagi sama Bu Fatim. Nah, kali ini teman-teman, Bu Fatim akan mengajak teman-teman bagaimana caranya mengawetkan rempah-rempah biar bisa awet. Nah, teman-teman sudah tahu belum caranya? Nah, kalau teman-teman belum tahu, kali ini Bu Fatim akan kasih tahu caranya bagaimana caranya kita membuat rempah-rempah biar bisa awet. Yuk kita simak ya.
sudah membuat jamu tradisional dari rempah-rempah. Teman-teman siap? Oke, nanti teman-teman siapkan bahannya ya. Kita lihat videonya bersama-sama. Air 500 ml, kemudian siapkan kunyit sepanjang ruas jari, jahe, serai 1 batang, pelengkapnya jeruk nipis dan madu. Kalau teman-teman punya temulawak di rumah, teman-teman boleh menambahkan temulawak pada racikannya ya. Pertama-tama kita potong jahe dan kunyitnya. Oh ya, jahe dan kunyitnya ini tidak dikupas karena jahe dan kunyitnya ini kulitnya juga mengandung berbagai macam manfaat. Tapi syaratnya harus dicuci bersih dahulu teman-teman. Oh iya, kalau teman-teman memotong jahe dan kunyit, hati-hati ya, karena pisaunya tajam dan harus ditemani sama mama dan papa di rumah. Oke, serainya juga dipotong teman-teman. Ya, jadi seperti ini. Sudah selesai dipotong punya Bu Fida. Setelah itu kita geprek-geprek menggunakan ulekan atau menggunakan ini ya. Semuanya digeprek ya teman-teman ya, pelan-pelan teman-teman. Hati-hati biar agar tangannya tidak kena pisau dan uleknya. Oke. Masukkan potongan kunyit, jahe, dan serai ke dalam panci dan tuangkan air sebanyak 500 mg tadi atau setara dengan 2 gelas air ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita panaskan, kita nyalakan kompornya, tunggu sampai airnya mendidih, dan kalau sudah mendidih tunggu sampai 2 atau 3 menit teman-teman agar sari-sarinya keluar semua teman-teman. Wah, sudah 3 menit teman-teman, airnya juga sudah mulai surut. Kita matikan kompornya ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu sampai air rebusannya ini mulai agak dingin ya teman-teman, biar gak terlalu panas nantinya. Kalau sudah hangat, kita saring dulu teman-teman. Kalau teman-teman suka yang agak asam, boleh dikasih jeruk nipis ini teman-teman, secukupnya aja ya. Agar rasanya manis, teman-teman silahkan jamunya dikasih madu ini teman-teman, biar rasanya manis. Kalau Bu Guru menggunakan 2 sendok makan. Kita aduk-aduk teman-teman biar madunya tercampur dengan air jamunya. Oh ya, sekali lagi teman-teman, kalau menggunakan kompor atau memasak jamu ini teman-teman silahkan didampingi sama mama atau sama ayah di rumah. Selanjutnya kita buat hiasannya ya teman-teman ya, biar tambah semangat minum jamunya. Ya, seperti ini teman-teman. Wah, sudah selesai punya Bu Guru. Silakan mencoba teman-teman. Assalamualaikum anak hebat, berjumpa lagi dengan Bu Widya. Kali ini Bu Widya akan mengajak teman-teman untuk melakukan kegiatan 2 permainan. Yang pertama kita akan menanam rempah-rempah, selanjutnya kita akan stempel bentuk dari rempah-rempah. Penasaran bagaimana caranya? Yuk kita simak bersama-sama ya.
menggunakan untuk apa ya? Penasaran? Yuk kita bermain sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini bersama Bunda belajarnya diajak apa ya teman-teman? Kali ini bersama Bunda nanti ada dua kegiatan. Yang pertama teman-teman nanti mau diajak untuk usap tabung. Tapi kali ini usap tabungnya bukan dengan pewarna, tapi kita akan menggunakan kunyit. Yang kedua, kita akan belajar tentang jam. Bagaimana teman-teman? Yuk, selanjutnya kita ikuti ya.
panjang dan juga ada jarum yang lebih kecil. Tapi kali ini kita akan belajar tentang jarum yang pendek sama jarum yang panjang yang warna hitam. Nah, teman-teman, di jarum ini ada banyak angka, tapi angkanya sampai angka 12 saja. Coba teman-teman sudah bisa membilang angka 1 sampai 12? Coba ya, kita bilang sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, teman-teman, bagaimana caranya kita membaca jam? Caranya kita lihat dulu jarum panjangnya yang warna hitam ya. Di mana? Nah, coba kita putar. Seperti ini. Nah, kalau jarum panjang di angka 12, jarum pendek di angka 1, ini berarti jam 1. Jam berapa teman-teman? Jam 1. Bagaimana cara menulisnya teman-teman? Seperti ini. Pukul 01.200. Terus bagaimana kalau jam? Coba jam berapa? Oke, jam 4. Kita buat jam 4. Bentuknya jam 4 seperti apa? Nah, kalau jarum panjang di angka 12 dan jarum pendek di angka 4, berarti jam 4. Nah, teman-teman, bagaimana cara menulisannya? Seperti ini. Pukul 04.200. Terus bagaimana kalau jam 2, jam 3, jam 9, jam 10? Berarti jarum pendek di angka 9, kalau jam 9 ya, jarum pendek di angka 9, jarum panjang di angka 12. Bagaimana cara penulisannya? Pukul 09.200. Begitu teman-teman. Bisa teman-teman membaca jam? Bisa dong. Coba nanti boleh loh main tebak-tebakan bersama ayah dan bunda di rumah. Kalau sekarang jam berapa? Sekarang jam berapa? Bisa tebak-tebakan seperti itu dengan ayah dan bunda. Oke, selamat mencoba. Nah, bagaimana teman-teman kegiatan bermain minggu ini? Seru bukan? Masih ingat teman-teman tadi bermain tentang apa? Tentang rempah-rempah. Coba teman-teman menemukan rempah-rempah apa saja tadi yang sudah digunakan? Ada kunyit, ada apa lagi? Ada lengkuas, ada kencur, dan masih banyak yang lainnya. Ternyata Indonesia itu kaya ya teman-teman akan tanaman yang bermanfaat, bisa digunakan untuk jamu juga. Alhamdulillah. Oke teman-teman, sampai ketemu di permainan selanjutnya ya. Di minggu selanjutnya tetap semangat. Jangan lupa di rumah sholat 5 waktu, mengaji, membaca, dan juga membantu ayah bunda di rumah. Iya,
Jaga kesehatan ya, banyak istirahat, olahraga, minum air putih dan juga makan makanan yang bergizi. Di rumah saja, kalau teman-teman mau keluar rumah, jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Diakhiri sama Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.